Kalimat yang Otan ucapkan tadi adalah bahasa Jepang yang artinya wow, benteng yang luar biasa. Yap, bentengnya memang cakep banget teman. Tapi ini bukan di Jepang loh, melainkan di daerah istimewa Yogyakarta. Tepatnya di Lost World Castle, Kaliurang, Jogja teman. Teman di rumah ada yang pernah kesini? Lokasinya memang cocok banget nih buat latihan pedang kayu kayak begini. Pedang kayu ini dalam bahasa Jepang disebut boken teman. Pedang samurai, baik itu pedang kayu maupun pedang betulan, memang identik dengan negeri matahari terbit teman. Kisah samurai yang legendaris adalah buktinya. Tapi dari dunia perhewanan pun gak mau kalah. Negeri Sakura juga punya hewan yang begitu identik dengan negara tersebut. Yap, dia adalah ikan koi. Ikan yang satu ini kayaknya sudah jadi favorit masyarakat Indonesia juga deh. Buktinya di rumah-rumah di seantero tanah air banyak banget kita temukan kolam-kolam yang berisi ikan koi. Selain warnanya yang cantik, ikan koi juga banyak dipelihara karena dipercaya bisa membawa keberuntungan. Wah, besar banget ya ikan koinya. Bagus lagi warnanya. Kalau ukurannya sebesar ini, pasti ini adalah indukan. Sudah barang tentu harganya pasti mahal. Yap, ikan koi ini adalah koi jenis Showa teman. Ciri dari ikan koi ini adalah warnanya yang merah dan putih, serta di kepalanya ada bercak hitam seperti ini. Tapi bukan tompel atau tahi lalat ya. Bersama Kohaku dan Sanke, Showa adalah kelas paling bergengsi dalam kontes ikan koi teman. Prestisius gitu deh. Cakep. Teman di rumah, kalian tahu nggak kalau ikan koi dengan umur terpanjang di dunia ada yang mencapai 226 tahun loh. Weh. Namanya ikan koi Hanako dan berada di Jepang sana. Di Jepang juga ada ikan koi termahal yang harganya menembus 27 miliar rupiah ketika dilelang teman. Kalian tahu nggak kenapa koi harganya cenderung mahal-mahal? Soalnya permintaannya banyak, sementara ketersediaannya terbilang sedikit teman. Kok sedikit sih? Bukannya pembudidaya ikan koi di tanah air melimpah ruah? Sini Otan jelasin. Wah, kebetulan nih lagi ada yang panen. Jaring yang lebar memanen koi di kolam kita. Teman di rumah, kalian tahu nggak kalau ikan koi ketika sekali memijah bisa sampai 50.000 telur? Wah, banyak banget ya. Namun, dari sebegitu banyak telur tersebut, maksimal hanya 10 ekor saja yang benar-benar bagus. Loh, kok kenapa bisa begitu? Ternyata banyak penyebabnya teman. Mulai dari teknik pemijahan yang salah sehingga banyak telur yang pecah, salah teknik panen, hingga salah teknik pemilahan. Wah, ternyata banyak tekniknya begini ya. Udah kayak fakultas teknik ikan koi aja. Ikan koi yang kita panen ini sendiri ukurannya sekitar 15 cm teman, atau sekitar usia 3 bulan, dan siap untuk dijual. Bagus banget teman, bisa tembus pandang begini, kayak di kolam beneran. Jangan-jangan ikannya bisa gerak-gerak.
di rumah, untuk mengetahui bagus atau tidaknya sebuah ikan koi, maka kita harus melihat pakan apa yang diberikan dan juga bloodline atau silsilahnya. Wah, pakai silsilah segala ya. Udah kayak keluarga kerajaan aja. Masih ada satu lagi yang tak kalah penting, yaitu air kolam. Apa yang terjadi pada ikan ini? Teman di rumah lihat kan? Yap, mata kalian jeli juga ya. Indukan yang malang ini menderita penyakit kulit, teman. Penyakit kulit ini disebabkan oleh parasit. Satu-satunya cara untuk menyembuhkannya adalah melalui operasi. Sebelum dibedah, ikan koinya kita bius terlebih dulu. Setelah efek biusnya mulai bekerja, barulah ikannya kita bedah. Pelan-pelan, Paman. Lalu kita berikan cairan penyembuh luka atau antiseptik. Oh iya, ikannya kita pindahin ke kolam karantina ini ya selama proses pemulihan lukanya. Cakep. Cepat sembuh ya, Sob. Teman di rumah, menikmati ikan koi gak melulu hanya dari kolam. Dari akuarium seperti ini juga bisa loh. Hah? Akuarium? Iya, kalian gak salah dengar. Sini Otan kasih tahu caranya. Akuarium custom ini modelnya memang berbeda dari akuarium kebanyakan, teman. Lantaran area yang bolongnya terletak di bagian bawah sini. Setelah akuariumnya kita tegakkan di dalam kolam, kita harus menyedot udara yang ada di dalam akuarium ini. Tujuannya supaya air di kolam bisa masuk ke dalam akuarium. Cara menyedot udaranya sendiri bisa dengan selang seperti ini, teman. Teman di rumah, ayo bantuin dong KDB-nya. Kan kasihan tuh nggak ada yang bantuin. Nah, airnya pelan tapi pasti sudah mulai masuk akuarium. Sekarang kita pancing ikannya dengan makanannya, yaitu pelet. Wah, ikannya mulai masuk, teman. Widih, cakep banget ya. Ternyata bagus juga ya kalau bikin akuarium berdiri untuk ikan koi seperti ini. Keren maksimal. Nah, untuk dapat ikan koi kualitas super, sudah tentu didapat dari indukan yang bagus pula. Ini dia indukan unggul yang akan dijodohkan. Usianya sudah di atas 3 tahun. Sekali proses penjodohan, dipilih satu induk betina dengan bobot tubuh yang besar yang akan dikawinkan dengan 2 ekor jantan. Oke, selamat PDKT, Sob. Cetak generasi penerus yang berkualitas ya. Setelah proses penjodohan berhasil, indukan ikan koi akan bertelur. Sudah ada tuh telur-telurnya, teman. Tanaman eceng gondok ini sebagai wadah pelekatnya. 1, 2, 10, 100, 1000. Wah, banyak deh pokoknya. Jumlahnya bisa mencapai ribuan. Nah, dalam 3 hari, telur-telur ini akan menetas. Itu dia, ada yang sudah keluar dari cangkang. Ayo, yang di rumah tahu nggak yang mana? Mereka masih imut-imut banget ya. Wah, apalagi ini? Teman di rumah ada yang tahu nggak ini apa? Yap, ini adalah akar wangi, teman. Rerumputan ini masih satu keluarga dengan serai dan padi. Tanaman ini ternyata bisa dijadikan berbagai bentuk kerajinan loh. Tuh, ada bentuk gajah, kuda, jerapah, sampai ikan koi.
Kreatif banget ya. Cara bikinnya sendiri, akar wangi yang sudah dibentuk seperti ini lalu dililit benang. Kemudian tempel bagian sirip dan ekornya menggunakan lem. Juga tali ini kita rekatkan dengan lem. Kelihatannya mudah ya, padahal Otan aja belum tentu bisa. Widih, pesawat apaan nih? Itu di belakang pesawatnya ada tulisan Tim Aeromodeling. Tim Aeromodeling apaan sih? Teman di rumah ada yang tahu? Oh, jadi yang dimaksud aeromodeling tuh ini rupanya. Miniatur pesawat terbang ini bisa mengudara dengan menggunakan remote control alias pengendali jarak jauh. Meskipun cuma mainan, tapi harganya nggak main-main loh. Tapi ada yang lebih mahal lagi nih. Helikopter RC alias remote control ini harganya 25 juta rupiah. Dan itu baru bodi sama mesinnya saja, belum termasuk remote controlnya. Wah. Tapi manuvernya memang ciamik banget ya. Bisa bermacam-macam gitu gerakannya. Kalau pesawat US Army tadi terbangnya menggunakan metanol, nah kalau helikopter ini mesinnya memakai baterai teman. Tepatnya baterai lithium 22 voltage. Coba kalian perhatikan lagi deh cara terbang helikopter aeromodeling ini. Mirip apa coba? Yap, kalian memang pinter. Capung. Sobat Otan yang satu ini memang menjadi inspirasi pembuatan helikopter teman. Tepatnya pada awal abad ke-19 ketika Igor Sikorsky menjadi orang pertama yang membuat helikopter. Dari bentuknya aja emang udah mirip banget kan? Bagai pinang dibelah dua. Seperti halnya capung, helikopter juga dapat terbang ke segala arah. Bisa menyamping, mundur, bahkan terbang diam di satu titik selama beberapa saat. Atau istilahnya hovering teman. Cakep. Ingat capung, pasti ingat yang satu ini nih. Yap, ngompol. Gigitan capung pada pusar, konon dipercaya orang tua zaman dulu bisa menghentikan kebiasaan anak kecil ngompol. Padahal jelas-jelas itu cuma mitos, alias belum terbukti kebenarannya. Hal yang sudah jelas kebenarannya adalah capung memiliki mata majemuk dengan 30.000 omatidia atau lensa. Wah, banyak bener ya. Capung juga bisa melihat 360 derajat. Itu artinya capung punya kemampuan penglihatan yang sangat bagus. Satu lagi, mata capung juga sangat peka terhadap cahaya. Perubahan cahaya sekecil apapun atau gerakan benda sekencang apapun bisa ditangkap oleh mata capung teman. Soalnya capung punya kemampuan melihat benda yang datang secara slow motion alias gerakan lambat. Cakep. Nah teman, kalian tahu nggak kalau ada teknologi yang terinspirasi dari mata capung ini loh? Wah, banyak banget sih yang terinspirasi dari kamu sob. Bahkan teknologi yang Otan maksud sudah ada di handphone kalian loh. Tepatnya pada bagian kamera, yaitu kamera HDR atau High Dynamic Range. Sederhananya, kamera HDR bisa membuat foto yang kita hasilkan menjadi lebih terang dan berwarna teman. Kita coba bandingkan aja yuk. Hasil antara foto yang menggunakan fitur HDR dan foto yang tidak. Terlihat jelas kan perbedaannya? Pada foto yang tidak menggunakan HDR, foto tampak gelap dan kurang berwarna. Sementara foto HDR, foto terlihat terang dan jauh lebih berwarna. Cakep! Cara kerja HDR ini mirip dengan mata capung. Di mana mata capung dapat menangkap gambar hingga 300 gambar per detik. Bandingkan dengan mata manusia yang hanya 50 gambar per detik. Akibatnya,
Mata capung pun lebih tajam ketika melihat suatu objek dibanding manusia. Keren, Sob! Loh. Tidak! Teman di rumah, beberapa jenis capung memang ada yang kanibal. Salah satunya adalah jenis capung macan. Berbekal mandibula atau yang tajam, capung mampu mengoyak sesamanya hingga tak berdaya seperti ini, teman. Wah. Serem juga ya. Kenapa tubuhmu, Sob? Kok robek gitu? Kamu tidak apa-apa kan, Sob? Otan bercanda kok. Sobat Otan ini sedang dalam proses menjadi capung, teman. Lihat, punggungnya semakin mengelupas. Pelan-pelan saja, Sob. Atur nafas baik-baik. Ayo, berjuang sedikit lagi. Yeehaw! Akhirnya ia bisa melewati proses metamorfosis ini dengan sukses. Saat bertelur, si mama capung akan menyelam untuk meletakkan telur-telurnya. Hebatnya, si mama capung punya kemampuan menyelam selama beberapa menit. Wow, sungguh luar biasa ya. Nah, setelah menetas, Sobat Otan ini akan beralih menjadi nimfa. Di masa nimfa atau pradewasa inilah, M atau nayat menghabiskan hidupnya di dalam air. Bahkan, sebagian besar siklus hidup capung dihabiskan dalam bentuk nayat. Anakan capung ini hidup di bawah permukaan air menggunakan insang internal untuk bernafas, teman. Nimfa capung memiliki ukuran cukup kecil, antara 2 hingga 4 cm saja. Imut-imut banget kan?